supaya subscribe Adis Gilang. Oke. Makasih. Subscribe Adis Gilang, jangan yang lain, oke? Adis Gilang tuh teman gua. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen YouTube channel dari Adis Gilang. Hai Coya. Sekarang kita lagi kita mau ngejelasin soal program IVF yang kita jalani. Benar. Mulai dari awalnya gimana, alasan kenapa kita mau IVF, dan sekarang kita udah ada di tahap apa. Betul. Nah, kita akan mulai dari awal dulu. Pertamanya kenapa kita akhirnya tahu dari bagaimana tentang IVF itu dari Bang Ramzi. Jadi Bang Ramzi itu ceritanya dihubungin sama orang Morulanya untuk dibantu soal sama program seperti bayi tabung. Program bayi tabung. Tapi kemudian Bang Ramzi akhirnya memutuskan untuk kita belum dulu, dan Bang Ramzi nelpon gua waktu itu. Dia bilang, "Lu mau nggak, Lang?" Kata dia gitu. Ya udah, gua tanya Adis dulu. Nah, kebetulan kita ngerespon, akhirnya kita bilang, "Oke, Bang, kita mau, Bang." Di follow up lah sama Bang Ramzi dan juga Momi gitu, atau istrinya Bang Ramzi. Dari sana akhirnya kita mulai meeting sama orang-orang dari IVF-nya, Morulanya. Terus kita dikasih tahu begini-begini nanti stepnya, dan kita tertarik. Kita jelaskan juga tentang histori bagaimana dulu kita sempat Adis 2 kali hamil, kemudian mereka juga menanggapinya dengan sangat baik. Akhirnya, jadi alasan kita untuk memutuskan menjalani program bayi tabung karena walaupun sebelumnya setiap kita ketemu dokter, apakah kita harus menjalani program IVF atau enggak, itu katanya sih nggak usah, karena kan dari sebenarnya secara spermanya atau sel telur dari Adis juga aman-aman aja. Ya, jadi setelah kita melahirkan Ace waktu itu, kita sempat konsul sama dokter kita, "Dok, gimana ya kok 2 kali kayak gini terus, apakah kita harus menjalani program bayi tabung?" Nah, memang tuh dokter kita pada saat itu bilangnya, kalau menurut saya sih nggak usah, karena kalau dilihat saat ini kondisi rahim akunya nggak apa-apa, kondisi spermanya Gilang juga nggak apa-apa, jadi harusnya kalau natural bisa-bisa aja gitu. Cuma karena yang namanya aku terutama sih paranoid kan, kayak aduh kalau misalnya kayak gitu lagi gimana, gue sanggup nggak menghandle-nya gitu kan. Terus setelah kita dijelaskan program bayi tabung itu detailnya kayak gimana, kayaknya kok lebih well prepared gitu kan. Makanya akhirnya kita kayak oke, coba deh, mudah-mudahan dengan diambil sel telur yang terbaik, sel sperma yang terbaik, dan dikawinkan, dipilih juga embrio yang terbaik, harapannya nanti akan jadi tidak akan terjadi seperti yang kemarin lagi gitu. Iya, betul. Jadi setelah obrolan itu terjadi, kemudian akhirnya terjadi kesepakatan, kita bertemu dengan Dr. Caroline ya. Betul. Dr. Caroline ini yang menangani kita untuk di IVF tersebut. Kemudian setelahnya beliau menjelaskan ada beberapa rangkaian tes yang harus dijalani. Jadi kalau screening tes untuk aku sama Gilang itu sama-sama diuji anti HIV sama hepatitisnya. Tapi kalau untuk aku ada tambahan tes endokrin, torch, sama rubella. Tuh. Terus di pertemuan pertama itu Dokter Caroline bilang, ya udah kalau emang mau langsung dimulai programnya, berarti nanti setelah aku menstruasi di siklus berikutnya datang lagi ke sini. Nanti kita akan mulai programnya. Nah, pas banget siklus menstruasi aku itu di bulan berikutnya kita lagi tahun baru di Kalimantan. Iya, Ingat gak? Bener. Jadi tiba-tiba aku besoknya, duh gimana nih aku dapat, berarti besok aku kita harus ke dokter gitu kan. Nah, jadi kita pulang langsung dari Kalimantan, dari airport langsung ke Morula. Iya. Padahal rumah kita lagi banjir. Bener. Tapi kita langsung ke Morula, kita tidak peduli karena kita lebih mementingkan program IVF. Sudah pasti. Oke guys, kita sekarang udah sampai di Morula. Mau ketemu Dokter Caroline. Jadi guys, sekarang kita udah ada di ruangannya Dokter Caroline. Ini tahun baru, tapi Dokter Caroline mau menemui kita karena kebetulan aku hari kedua menstruasinya pas tahun baru. Nah, kita tanya penjelasan dokter ya, gimana IVF-nya. Silakan dokter. Ya. Halo, selamat tahun baru. Jadi di tahun yang baru ini, Adis cantik sama Mr. Gilang Dirga
memulai langkah baru. Ya. Ini kita lagi mau program hamil ya. Kita lagi mau program hamil. Nah, karena ada something yang kita harus bantu ya. Telurnya untungnya masih cukup banyak, cuma kemampuannya untuk mencapai masa subur, kemampuannya untuk berovulasi itu agak sulit. Jadi kita harus bantu. Ya mungkin kalau ada juga para pejuang buah hati yang mendengar, ya ini namanya PCO, ya PCOS. Apa itu dulu? Polycystic ovary. Polycystic ovary. Ya, suatu kondisi di mana indung telur ovarium ya mempunyai polikista, banyak kista. Ya, tapi itu kistanya itu bukan benar-benar kista ya. Itu sebenarnya folikel telurnya Adis sendiri ya yang sulit mengembang, sulit mencapai masa subur. Jadi kita harus bantu rangsang, kita stimulasi supaya telur-telurnya mau mengembang supaya nanti bisa dibuahi oleh sang suami. Biasanya karena ketidakseimbangan hormonal ya. Ketidakseimbangan hormonal itu dia bisa timbul dari pola makan. Iya, ya. benar. Mungkin yang makanya karena belakangan ini aku gitu ya. Mungkin kebanyakan belakangan ini kebanyakan makan yang manis-manis. Karena kan sekarang lagi banyak heboh tuh minuman-minuman. Nah, saya nggak sebut merek ya. Iya gitu. Tapi boba drink memang. Nah, itu jadi minuman-minuman yang kayak gitu-gitu memang bisa jadi ganggu. Jadi sebisa mungkin hindari terlalu manis sama karbohidrat. Ditekan. Ya. Dibantu dengan olahraga. Olahraganya boleh apa aja, tapi nggak usah olahraga terlalu berat ya. Oke? Pas di sana aku dites lagi, tes hormon itu ada tesnya tuh tes estradiol, progesteron, luteinizing hormone, follicle stimulating hormone. Itu bisa di Google ya, bisa di googling sama kalian maksudnya. Terus selain itu aku sama Gilang juga dapat vitaminnya intinya vitaminnya banyak, tapi intinya untuk merangsang si hormon untuk mempersiapkan kehamilan, Gilang untuk daya tahan tubuh dan stamina gitu-gitu deh pokoknya. Terus kita juga dikasih alat suntik. Jadi Gilang itu ditugasin untuk nyuntik aku selama beberapa hari. Iya, benar-benar. Jadi karena kita abis dari Kalimantan pulang ke Jakarta itu sebenarnya kita cuma buat ngambil koper karena kita mau liburan ke Bali kan. Oh iya, mau berangkat ya. Dan sedangkan Gilang dapat tugas dari dokter untuk nyuntikin aku tiap malam. Benar-benar. Dan suntikan pertama kalau nggak salah sama susternya dulu ya? Iya, suntikan pertama pas masih di rumah sakit. Suntikan kedua sampai suntikan keempat itu tugas suami. Sebenarnya bisa sih kita manggil suster. Ya cuman waktu itu karena kita liburan. Jadi ya itu juga sebenarnya PR juga karena. Ingat gak waktu di Bali yang kamu nyuntikin aku pertama kali yang aku sampai nangis? Oh iya, yang salah ini kan, maksudnya apa gua salah nusuk apa gimana, gua lupa deh. Iya pokoknya lihat nih tayangannya nih ya. Oke, balik lagi. Tuh, iya, lihat ada di sini. Nah, Udah ketarik semua? enggak, dia balik lagi gitu. Penasaran. Udah semua itu. Jadi katanya 2 jari di bawah pusar. Nih 2 jari nih, sini nih. Ya. Dicubit. Bismillah. Oke. Bismillah. Tegak lurus nak. Ya, bismillah. Tegak lurus nak. Udah sayang. Tegak lurus. Udah, sayang. Sakit. Oke. Tahan. Aduh. Nah gitu tuh, jadi kayak gue juga maksudnya karena gue takut salah bukan ranah gue, jadi kayak bebannya tuh sangat berat gitu buat Tapi tanggung. soalnya kita ngelihat si Tia Aristia tetap disuntikin sendiri, jadi Iya. kayak oke sayang kamu pasti bisa gitu. Si Bapak Irfan aja bisa nih nyuntikin gitu kan. Tapi ternyata memang bukan salah kamu, tapi obatnya emang sesakit itu kan.
Waktu itu ya, yang untuk yang 4 suntikan atau 3-4 suntikan itu emang si susternya akhirnya bilang setelah kita konsultasi kembali, ya emang agak sakit kok obatnya. Ketika obatnya masuk tuh emang bikin ngilu gitulah, gitu. Setelah suntikan keberapa itu, kita ketemu lagi sama dokter. Sekaligus jadwalnya Gilang untuk analisis sperma. Jadi di Morula itu ada ruangan tulisannya men's room. Kita kalau orang awam mikirnya oh toilet cowok nih. Ternyata apa isinya sayang? Kamu kan yang pernah masuk. Jadi bayangan ruangannya begini. Ruangannya itu gedenya sekitar 2x2 dan terdapat satu sofa yang nyaman sekali diduduki. Ada televisi di sana. Dan di televisi tersebut ada beberapa channel film-film dewasa yang bisa ditonton untuk menstimulasi ereksi untuk mengeluarkan sperma. Sudah disediakan juga alat tabung kecil itu, tube kecil gitu, dan ya harus pas ya, takutnya kalau pas lagi ini kan kemana-mana jadi muncrat. Oke. Jadi pada intinya dari hasil sperma tersebut, kemudian kalau sudah ada kita tutup di sana, jangan diminum, dan kita letakkan di salah satu, ada tempat kayak kotak pos gitu, langsung menuju ke ruangan laboratorium. Oh. Ya, jadi kita tinggal taruh, kita tutup, kemudian nanti pas kita buka, hilang. Baru kemudian ternyata itu sudah diambil. Jadi Pak Tarno. Iya, diambil oleh pihak laboratoriumnya. Jadi sesimpel itu sih sebenarnya. Cuman waktu itu tantangannya adalah gue tuh datang ke sana tuh pagi-pagi. Waktu itu kondisi masih ngantuk nih. Karena Gilang masih kerja malam. Kerja malam. Jadi pas lihat film dewasa itu udah gue kayak yang aduh, ngapain sih ini orang-orang gitu. Aduh, mana harus ereksi lagi gitu kan. Harus dikeluarin lagi. Itu memang tantangannya berat sekali. Akhirnya gue membayangkan Adis sehingga ya waktu itu bohong. Seneng. Bohong tapi seneng ya juga sih. Terus habis itu suntikannya sebelumnya kan si Pergoveris itu aja yang dikasih. Nambah tuh jadi suntikannya ditambah Cetrotide. Itu fungsinya untuk mencegah pemecahan sel telur gitu. Jadi ditahan dulu nih, kan udah mungkin waktunya ovulasi, tapi jangan dulu nih karena kan mau dipetik telurnya gitu. Terus beberapa hari kemudian kita ke Morula lagi, balik lagi untuk kelas edukasi. Ingat gak sayangnya pagi-pagi banget? Ya ikut kelas edukasi, ya intinya kita kurang lebih dijelaskan proses bayi tabung tuh kayak gimana. Sama sih waktu kita meeting sama orang-orang Morula ya, cuma ini lebih detail aja karena yang ngejelasin kan memang orang dari labnya. Aku dicek lab lagi si progesteron sama estradiolnya. Jadi tuh emang berkala gitu loh, dicek terus. Terus dokter Caroline memutuskan nih kira-kira setelah 8 kali suntikan yang kemarin tuh cukup atau harus tambah lagi gitu. Ternyata nambah sehari lagi. Karena walaupun menurut dokter Caroline sebenarnya udah cukup bagus, tapi telurnya lebih banyak tuh lebih baik gitu. Jadi ditambah 1 hari lagi suntikan. Nah besoknya sehari setelah kita kelas edukasi itu kita cek lab lagi. Terus abis itu ternyata pas di USG udah ada 7 telur yang mateng. Dan akhirnya diputuskan oke, berarti 36 jam dari malam ini kita OVU. OVU tuh OVU itu ovum pick up gitu. Dan 36 jam sebelum ovum pick up itu ada suntikan namanya Ovidrel, fungsinya untuk memecah telur. Dan itu jamnya harus tepat 36 jam sebelum si OVU itu gitu. Makanya waktu itu bukan Gilang yang nyuntikin karena pas dia lagi syuting. Jadi suster ke rumah gitu. Terus pagi-pagi udah hari nih, udah 36 jam setelah kita disuntik Ovidrel, pemecah telur itu, kita udah ada di rumah sakit lagi, udah ada di Morula lagi, bahkan kita nginep di hotel depan Morula. Iya benar. Supaya kita nggak telat, saking takutnya. Terus di situ aku di ini ya sayang di bius ya. Di bius, kamu di bius total kan? Aku di bius total. Jadi di saat aku di bius total, karena kan pengambilan si sel telurnya itu kan, akunya harus tenang kan. Jadi kayak takutnya nanti bergerak malah jadi terbuang sia-sia ya sel telurnya. Makanya jadi harus dalam keadaan tidak sadar.
di bius total di saat aku lagi dipetik telur, Gilang melakukan pengambilan sperma lagi di men's room. Gitu. Kalau yang kemarin kan pertama Gilang tuh di men's room untuk dianalisis spermanya. Kalau yang kedua emang untuk didonorkan ke sel telur yang sudah diambil dari aku. Sekarang kita udah ada di RSIA Bunda, mau infus, tapi infusnya di ruang bersalinnya gitu. Habis itu boleh pulang deh, tapi harus bed rest seharian dulu. Semoga sukses hasilnya. Iya. Mama bisa dapat cucu. Amin. Aku ditemenin Mama, soalnya Gilang kan harus kerja itu tadi. Jadi sel telur yang udah diambil dari aku dan sel sperma yang diambil dari Gilang dikawinkan. Setelah dikawinkan, kita diskusi lagi nih sama dokternya, dok kira-kira nih gimana? Karena Gilang BM liburan. Bener. Jadi Kemana pilihannya lagi? gini, ke Jepang. Oh iya bener. Jadi waktu itu kan Gilang kan ngerasa aduh gimana nih ya, aku cuma libur selama setahun ini di bulan ini doang. Kalau misalnya kita nggak kemana-mana, aku bener-bener nggak refreshing, kata Gilang gitu. Ya udah kira pas setelah kita discuss sama dokter, dok gimana nih dok, kira-kira kalau kita ke Jepang cukup nggak? Nggak apa-apa nggak? Terus kata dokternya, oh nggak apa-apa, malah bagus kalau ini di frozen, di freeze dulu gitu, karena kebanyakan yang frozen embryo transfer chance untuk berhasilnya lebih besar daripada yang fresh gitu. Jadi oh ya udah kalau gitu bye bye, kita ke Jepang dulu. Akhirnya kita ke Jepang dulu. Tapi selama di Jepang aku nungguin kabar dari Morula, itu deg-degan banget ya sayangnya. Iya. Itu perjalanan dari Shirakawa ya? Sebenarnya pas udah baru nyampe Jepang juga kita udah dikabarin udah ya? dikabarin. Enggak deh, di Shirakawa bener. Di Shirakawa kita yang pas mau menuju ke Tokyo. Iya, kita di kereta kan, jadi kayak aduh nih sinyalnya hilang-hilangan, sedangkan bener. kita harus dapat updatean. Kita dikabarin ada 5 embrio yang good. Nah, sebenarnya sisa-sisa embrio yang lainnya itu bisa dicek beberapa hari kemudian tuh ada kemungkinan downgrade atau upgrade. Dan alhamdulillah setelah kayak 2 hari kemudiannya kita dikabarin totalnya jadi ada 6 embrio yang good. Tuh, dari 6 embrio yang good ini kita bisa nih milih untuk di PGTA. PGTA itu untuk dicek kromosomnya lengkap atau enggak. Nah, kita milih 2 dulu ya sayangnya yang di PGTA. Dari 2 itu ternyata muncul hasilnya itu yang satu mozaik. Jadi hasilnya itu ada 3, aneuploid, euploid, sama mozaik. Aneuploid ini yang udah pasti nggak boleh di transfer ke rahim. Yang euploid ini berarti bagus hasilnya, itu yang layak ditransfer. Yang mozaik ini tuh kayak 50-50 gitu, tergantung kelainannya di mana gitu, tergantung kekurangannya di mana. Nah, mozaik yang kita dapat itu kekurangannya itu ada di vital, jadi tetap masuknya tidak layak untuk ditransfer gitu. Makanya kita mempertahankan si satu yang euploid ini. Terus karena kita setelah konsultasi sama dokter, sama suster-suster juga, kayak yang, Bu banyak banget itu 6 embrio loh, sayang kalau cuma 2 embrio yang satu embrio yang ditransfer. Siapa tahu, apalagi kan emang kita kan udah ngomong di mana-mana kita pengennya kembar ya, kalau bisa kembar gitu. Jadi kayak pada menyarankan, ya udah coba aja dulu yang lain di PGTA juga, siapa tahu hasilnya ada yang bisa di transfer lagi gitu kan. Jadi bisa langsung transfer 2 embrio. Akhirnya kita masukin lagi 2 ya sayangnya. Dua lagi ikutan kayak udah jadi manusia. 2 embrio lagi kita tes untuk di PGTA lagi. Ternyata hasilnya yang satu mozaik, yang satu aneuploid. Jadi tetap dari 4 yang sudah kita PGTA tetap cuma 1 ini yang bagus gitu. Dan bahkan gendernya udah kelihatan ya sayangnya. Udah kelihatan sih. Dan itu yang akhirnya kita teruskan. Betul. Jadi dari situ lalu tiba-tiba corona. Iya benar. 4 bulan tertunda. Kemudian akhirnya ya udah deh bismillah gitu kan. Setelah 4 bulan itu kita konsultasi juga dulu sama Dokter Caroline lagi. Dokter Caroline memberikan beberapa masukan-masukan juga tentunya, sama beberapa ada obat-obat yang harus kita gunakan.
suplemen sih lebih suplemen tepatnya. sih lebih benar. Tapi sebelum embryo transfer tuh aku harus swab test dulu. Karena prosedurnya sudah berubah. Jadi bahkan waktu OPU itu aku kan masih ditemenin sama Gilang. Dia masih bisa masuk gitu ke dalam ruangan. Sekarang udah nggak boleh, suami nunggu di luar. Ya kalau Gilang nunggu di restoran Padang tentunya. Terus jadi tuh, tapi aku bersyukur aku OPU pas masih Gilang boleh masuk. Karena kalau OPU kan dibius total kan. Kalau embryo transfer kan enggak. Jadi kayak masih nggak apa-apa deh. Gue masih sadar kok. Baru selesai embryo transfer. Kita udah bisa langsung pulang bahkan ya kan, gitu. Dari situ aku bed rest bener-bener. Kan ada istilah 2WW ya. Jadi 2 weeks wait itu maksudnya adalah 2 minggu setelah kita embryo transfer kita harus bed rest, kita harus istirahat. Tapi balik lagi tergantung embrio yang ditransfer ini usia berapa. Kalau embrio kita itu usia 5 hari, jadi nggak literally 14 hari kita bed restnya. Jadi kita cuma disuruh, kayak aku tuh cuma disuruh 10 hari, hari ke-11 aku udah harus kontrol lagi ke Morula gitu kan. Terus selama 10 hari itu, selama istilahnya pokoknya bed rest yang 2 weeks wait itu, aku bener-bener di kamar aja ya sayang ya. Nggak ngapa-ngapain. Bener-bener nggak ngapa-ngapain. Gilang bikin konten di lantai atas ngakak-ngakak. Aku kayak aduh FOMO banget nih gue ya gitu kan. Semua ke-BM-an aku dipenuhi sama Gilang. Aku waktu itu request pasta, dibikin pasta ala Chef Juna ya. Gitu. Terus abis itu pokoknya saking aku boringnya tuh Gilang setia itu menemani aku. Iyalah, soalnya gue juga mikirnya kalau nggak ngapa-ngapain selama 10 hari di kamar doang juga pasti stres lah gitu kan. Jadi ya untungnya memang gue juga maksudnya sadar betul gue interaksi dengan orang-orang dari luar. Jadi sebelum ketemu Adis itu bersih-bersih dulu, ini benar-benar semuanya dijagain lah. Iya betul. Sampai akhirnya setelah 10 hari ke-11 kita ketemu Dokter Caroline. Belum ya? Belum. Jadi kan selama aku bed rest tuh aku disuntik terus tuh sama suster. Oh iya, susternya datang. Jadi suster. Ada momen satu hari tuh entah kenapa gue kayak pas nyuntikin perasaan gue itu udah masuk ininya bener. Jarumnya, tapi kok cairannya keluar gitu kan gue bilang. Udah sakit nyuntikinnya, gak berhasil. Cairannya tuh kan benar-benar literally keluar dari ininya kayak nggak masuk gitu kan. Ada juga itu tayangannya. Oke guys, hari ini aku jadwal suntik DVT. Ini kotaknya yang kayak gini. Nih, tuh. Pakai suster pribadi. Hai sus. Hai sus. Kok sus pakai ini sih sus, HDCI sus kaosnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu nak. 2 jari udah. Udah, bismillah. Tahan, tarik nafas. Sakit. Au! Kamu gak lurus lagian. Nggak masuk. Hah? Kok bisa nggak masuk? Airnya tumpah di luar. Kok bisa? Iya, sorry. Ulang lagi boleh nggak? Hah? Ya nggak boleh lah. Nggak masuk ke daging kamu. Kok bisa tumpah di luar? Iya, kurang masuk berarti suntikannya. Ya Allah baby, terus gimana? Ulang lagi boleh? Ya nggak boleh lah, aku serem ah. Tapi tadi nggak masuk sayang. Kata siapa orang sakit banget. Gue ngerasa goblok banget dan gue setelahnya gue bilang sama Anis, gue nggak mau lagi deh pokoknya. Gue jadi gitu, emosi sendiri. Udah gitu ditambah kan akunya lagi hormonal juga kan. Udahlah disuntikin segala macam hormonan itu. Terus aku juga ada minuman ada vitaminnya juga yang untuk merangsang hormon. Jadi kayak yang aduh gitu kan. Si Gilang salah suntik tuh aku marah ya kan. Iya. Kamu gimana sih aku kayak gitu. Sementara gue juga ngerasa bersalah gitu. Ya di satu sisi gue nggak ngerti, gue takut dia kenapa-napa terus akhirnya jadi
Wah, gue bilang, gue nggak mau lagi besok. Iya. Besok-besokannya tetap suster yang datang, gue nggak mau lagi. Soalnya kan aku ngerasanya gini loh, waktu yang suntikan dulu aja yang Pergoveris itu nggak apa-apa, Gilang nyuntikin. Jadi kenapa yang sekarang malah bermasalah gitu? Ya pokoknya intinya suntikan itu emang gunanya untuk mempertahan supaya embrio yang ada di rahim aku itu yang sudah ditransfer nempel atau berkembang, bertahan lah istilahnya gitu. Nah, buat cowyers yang pengen tahu gimana hasil dari proses embrio transfer tersebut, Tunggu video selanjutnya. ya jangan lupa subscribe ya.